Pernah kepikiran gak sih, saat ada sebuah alat baru yang mengubah total cara kita bekerja, apa sebetulnya yang lagi diuji? Nah, kali ini kita mau coba bedah bareng-bareng pertanyaan personal dan etis yang muncul waktu teknologi seperti AI ini mulai mengubah cara kita berkarya. Yuk, kita mulai. Kalimat ini jujur nusuk banget ya. Ini bukan sekedar tentang teknologi, tapi soal pergulatan batin yang kayaknya kita semua pernah deh ngerasain. Punya ide brilian di kepala, tapi rasanya kayak terkunci, nggak bisa keluar, stuck. Sebuah frustrasi yang nyata sekali. Terus, tiba-tiba, bruk, dinding yang menghalangin itu runtuh. Di bagian ini, kita akan lihat gimana sebuah alat baru bisa ibaratnya mendobrak pintu yang tadinya kekunci rapat dan ngebiarin semua ide yang terpendam itu akhirnya ngalir gitu aja. Coba dia lihat perbedaannya di sini. Dari yang tadinya ada rintangan, tembok frustrasi yang bikin ide mandek, sekarang jadi pintu terbuka, tempat ide bisa ngalir deras. Perubahannya itu drastis banget. Bukan karena kita tiba-tiba jadi jenius, tapi karena hambatannya itu hilang. Ini pergeseran yang fundamental banget. Tapi, justru disinilah masalahnya mulai. Saat sesuatu yang dulunya susah payah, tiba-tiba jadi gampang banget, muncul rasa aneh yang ngeganjel. Sebuah kegelisahan sunyi yang seolah-olah ngebisikin, ini beneran karya gue? Apa ini jujur ya? Nah, rasa gelisah inilah yang justru paling menarik buat kita gali lebih dalam. Di bagian selanjutnya, kita akan coba selami dari mana sih sebenarnya datangnya rasa nggak nyaman ini, dan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang muncul waktu kita melangkah ke sebuah dunia yang benar-benar baru. Dan ternyata, sumbernya itu bukan dari mesinnya, tapi dari kita, dari gesekan antar manusia. Coba bayangin deh para penulis senior yang udah bertahun-tahun mengasah kemampuannya. Buat mereka, nulis itu bukan cuma kerjaan, tapi udah jadi identitas, bahkan harga diri. Tiba-tiba ada anak baru yang bisa nerobos masuk ke ruang yang tadinya eksklusif banget. Pasti ada ketegangan di situ kan? Dan inilah pertanyaan yang menghantui. Tulisan-tulisan yang lahir dari kemudahan ini, apa benar-benar cerminan jujur dari pikiran kita? Atau jangan-jangan ini cuma cara kita buat nyari pembenaran atas runtuhnya tatanan yang lama? Sebuah pertanyaan yang maksa kita semua buat ngaca. Untuk nemuin jawabannya, yuk kita coba mundur sebentar. Kita keluar dulu dari dunia profesional yang rumit dan masuk ke sebuah cerita keluarga yang super sederhana. Tapi, justru dari sini kita bakal nemuin kerangka berpikir yang kuat banget buat memahami etika. Ceritanya simple, ada seorang anak perempuan, dia janji pulang ke rumah jam 9 malam. Tapi kenyataannya, dia baru sampai rumah tengah malam. Kenapa? Karena waktu itu hujan badai, dan cuma dia yang bawa mobil. Jadi dia ngerasa punya tanggung jawab buat nganterin teman-temannya satu persatu. Dilema yang kelihatannya sepele, tapi dalam banget muatan etisnya. Dan disinilah intinya. Satu kejadian yang sama tapi dilihat dari 3 kacamata etika yang beda. Si ayah dia pegang teguh aturan janji ya janji, kalau dilanggar ya salah, titik. Si ibu dia ngelihat niat di baliknya, tujuannya kan baik buat nolongin orang. Sementara si anak dia ngomongin konteks, situasinya waktu itu maksa dia buat milih. Nah ketiganya punya poin yang valid kan, nggak ada yang sepenuhnya salah. Oke, jadi dari cerita tadi kita dapat 3 lensa nih buat memandang etika. Lensa pertama, benar atau salah. Yang basisnya itu aturan, hitam di atas putih. Lensa kedua, baik atau jahat, yang fokusnya ke niat dan dampaknya. Dan yang ketiga, konteks, yang mempertimbangkan situasi dan kondisi saat itu. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Yuk kita bawa 3 lensa etika tadi balik lagi ke masalah utama kita, menulis pakai bantuan AI. Kita coba teropong masalah ini pakai 3 kacamata yang sama. Kalau kita pakai lensa benar atau salah, jawabannya cukup simpel. Selama kita jujur, nggak nipu, nggak plagiat, ya nggak salah. Tapi kalau pakai lensa baik atau jahat, nah ini jadi abu-abu. Bisa jadi baik kalau alat ini ngebantu menyuarakan ide-ide hebat yang terpendam. Tapi bisa jadi jahat kalau cuma dipakai buat membanjiri dunia dengan konten yang dangkal. Terakhir, dari lensa konteks, kita harus sadar, kita ini hidup di tengah transisi teknologi gede-besaran. Mirip kayak zaman orang pindah dari mesin tik ke komputer. Jadi poin utamanya jelas ya, bicara soal etika di era ini tuh udah nggak bisa lagi hitam putih. Nggak ada jawaban ya atau tidak yang mutlak. Yang dibutuhin itu kedewasaan untuk membaca momen, sebuah kebijaksanaan buat menavigasi situasi, bukan cuma sekedar berpegang pada aturan yang kaku. Sekarang kita balik lagi yuk ke rasa gelisah di awal tadi. Di bagian terakhir ini, kita akan coba lihat perasaan itu dari sudut pandang yang beda. Bukan sebagai tanda kelemahan, tapi justru sebagai kompas moral yang sangat penting. Dan ini, menurut saya, pemikiran yang paling dalam. Coba deh pikirin. Orang yang nggak punya etika,
biasanya justru nggak pernah mempertanyakan etika perbuatannya kan? Jadi rasa gelisah itu sebetulnya adalah bukti bahwa kita peduli. Itu sinyal bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang berharga, yang sedang kita jaga. Kejujuran, makna, dan tanggung jawab batin kita. Artinya, perdebatan yang sesungguhnya itu bukan lagi soal mekanisme, bukan soal AI lawan pulpen. Pertarungan yang sebenarnya itu ada di level misi. Kenapa kita menulis? Apa tujuan kita? Pesan apa yang benar-benar pengen kita sampaikan? Itulah yang terpenting. Dan sampailah kita pada kesimpulan kuncinya. Kalau misi kita jauh lebih penting daripada mekanismenya, AI itu nggak akan pernah bisa mengancam makna. Justru sebaliknya, AI jadi semacam cermin yang menguji ketulusan kita. Seberapa jujur sih niat kita dari awal? Sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan ini. Pada akhirnya, ujian sesungguhnya mungkin bukan soal siapa yang paling jago merangkai kata, tapi soal siapa yang paling setia sama kebenaran yang ingin dibagikannya. Dan itulah pertaruhan yang sebenarnya, nggak peduli alat apapun yang kita pakai.